Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Anda? Semoga semuanya sehat sebagaimana yang kami berada di sini di kedai stasiun Pangkal Pinang. Kalaupun ada yang sedang tidak enak badan, sakit lah. Dari tempat ini dengan tulus kami semua di sini mendoakan Anda, mudah-mudahan Anda cepat pulih, cepat bisa melaksanakan kegiatan lagi, bercengkrama bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam sehat dari kami. Malam ini dengan sangat bahagia kami sudah berkumpul dengan sahabat-sahabat Bangka Belitung, sahabat-sahabat Indonesia dalam hal kepemiluan. Karena malam ini kita akan bicara tentang kesiapan kita sebagai bangsa, sebagai warga negara menghadapi pelaksanaan pemilu kada 2020. Untuk membuka obrolan ini saya kepengen ke Bawaslu dulu deh, Bawaslu Provinsi. Iya dong, boleh dong. Apa yang Bapak lihat dari situasi seperti ini? Potensi, kalau saya bilang potensi masalah sangat banyak. Tapi tentu Bawaslu memiliki kacamata sendiri yang secara organisasi, keorganisasian ke bawah sudah menyiapkan piranti-piranti pengawasannya supaya kelak kemudian sahabat Bapak di KPU dan penyelenggara lainnya tidak mengalami masalah yang berarti. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau dilihat Bawaslu Provinsi itu lebih kepada pembinaan, kemudian kita melakukan monitoring dan juga fungsi asistensi, pendampingan kepada jajaran kita sampai ke tingkat TPS malah, ya, sampai tingkat TPS itu kan. Artinya kita berjenjang melakukan koordinasi, kemudian juga pendampingan dan pembinaan kepada jajaran kita. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan potensi selalu ada potensi, Pak. Selalu ada yang namanya potensi pelanggaran. Di sini Bawaslu tentu sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Salah satunya misalnya dengan mengeluarkan indeks kerawanan pemilihan atau indeks kerawanan pemilu kada yang sudah di-launching oleh Bawaslu RI dan kemungkinan juga untuk kedepannya akan di-launching kembali karena sekarang ini masuk juga dimensi kontestasi dan juga partisipasi nantinya. Nah, indeks kerawanan pilkada itu sebetulnya bagian dari kami upaya melakukan pencegahan. Di daerah-daerah mana yang kita anggap rawan, ya kan? Apakah itu kontestasinya, kemudian juga penyelenggaranya termasuk mungkin jajaran kita yang mungkin artinya pengawasan kita tidak hanya pengawasan kepada jajaran KPU dan jajarannya, tapi juga jajaran kita, Pak. Nah, jadi ini selalu kita lakukan pembinaan dan bukan pencegahan sehingga mereka harus on the track, ya kan, taat prosedur dan sebagainya. Ya kan? Oke, sampai di situ dulu Pak. Ya. Sampai di situ. KPU sekarang, provinsi. KPU, sampai di situ dulu, provinsi. Kita akan uraiin sedikit nanti. Sejauh mana kalau kita harus jujur dengan situasi yang ada sekarang. Ini ada bahasa lain dalam tanda kutip, abnormal begitu. Situasi yang tidak normal, itu omongan saya. Mungkin KPU punya pendapat lain, ini normal-normal saja bisa. Tapi kalau sebagai warga saya melihat situasi ini yang tidak demikian menguntungkan untuk pelaksanaan pemilu kada, apa yang memungkinkan untuk segera diambil langkah strategis bersama dengan KPU lain di daerah penyelenggara pelaksananya sehingga meminimais kemungkinan-kemungkinan negatif yang terjadi. Iya, terima kasih. Yang pertama, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan satu hal yang paling mendasar sekali. Kita ketahui di masa pandemi ini negara berupaya untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, warga negara. Misalnya saja negara hadir ketika menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ya, cocok. Negara hadir
membantu para buruh dan pekerja-pekerja dan lain-lain sebagainya. Itu negara hadir. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa sebagai warga negara kita tidak hanya butuh atau memerlukan kebutuhan yang saya sebutkan tadi, misalnya pangan, Oke. bantuan untuk kebutuhan Sosial lain, lainnya. Ada hal yang lebih prinsip sebagai warga negara, yaitu adalah di mana warga negara memiliki hak konstitusi, hak dipilih dan memilih, hak demokrasi. Nah, negara hadir untuk memberikan layanan kepada warga negara agar hak-hak konstitusi, hak-hak demokrasi itu dapat berjalan dan dapat berlangsung sekalipun kita berada di masa pandemi corona ini. Ini jadi bagian dari tanggung jawab negara. Iya, karena kita berkomitmen sebagai negara demokrasi itu. Meskipun suasananya pandemi, negara hadir untuk memenuhi hak-hak konstitusi gitu. Ini prinsip sekali bagi kami penyelenggara dan tentu bagi kita semua warga negara yang sudah punya hak pilih. Jadi pilkada itu bukan sekedar pilkada, momen silih bergantinya kepemimpinan, mengganti kepala daerah, bukan saja itu, tetapi adalah paling penting menghadirkan, melayani hak warga negara terkait hak konstitusi, hak berdemokrasi. Kita merdeka pun juga memperjuangkan itu, periode reformasi pun demikian, maka di masa pandemi itu tetap dihadirkan hak demokrasi. Ini penting sekali. Oke, terima kasih banyak. Sampai di situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan ya. Baik, sekarang saya akan ke KPU yang akan melaksanakan. Karena ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 4 ya Pak ya. 4. Meskipun tanggal pelaksanaannya 9, tapi di sini bukan ada 9, tapi 4 ya. Saya suka Pak lihat masker Bapak tuh Pak. Mengingatkan semua orang itu. Penting Pak, penting. Hah? Ternyata. Oh boleh. Ini bagian dari kita mengajak pemilih, mengingatkan pemilih dan mengingatkan warga negara bahwa 9 Desember itu tidak sekedar berpilkada kita. Tapi kita, yang saya sampaikan tadi, ya negara menghadirkan hak-hak demokrasi untuk warga negaranya. Meskipun harus bermasker. Iya betul. Keren banget, tepuk tangan dong buat kita. Saya kepengen ke yang rada jauh. Asal masker itu. Boleh kan? Boleh ya? Saya tadi sudah dengar suara begitu indah. Saya bilang di belakang, ini adalah bukan wajah-wajah biasa. Bukan hanya wajah tersenyum biasa. Bukan hanya wajah bernyanyi biasa. Tapi menurut saya wajah luar biasa. Karena meskipun bermacam hal yang akan dihadapi ke depan, tapi masih bisa tersenyum, tersenyum dan tersenyum lagi. Pak Rizal dari Belitung Timur, seperti apa kesiapan Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KPU Belitung Timur tentunya siap melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Belitung Timur tahun 2020. Segala persiapan yang telah kami lakukan tentu tidak berbeda dengan kawan-kawan yang ada di kabupaten lain di Provinsi Babel, karena kita melaksanakan tahapan pilkada ini berdasarkan tahapan program dan jadwal PKPU nomor 5 tahun 2020. Di situ diatur bahwa pilkada serentak ini walaupun kita berbeda kabupaten, tetapi semua tahapannya bersamaan. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain bahwa kami sebagai penyelenggara siap melaksanakan, mewujudkan hak-hak demokrasi, konstitusi yang tadi disampaikan oleh Pak Wicali, pimpinan kami KPU Provinsi. Sekarang ya kami dalam beberapa hari kemarin melaksanakan tahapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon, dan bersama-sama kami melaksanakan pemeriksaan kesehatan di
RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan hari ini Belitung Timur sudah mengumumkan hasil pemeriksaan para bakal calon yang sudah mendaftar di KPU Belitung. Oke, sekarang ke Bangka Barat lah Pak. Saya langsung saja. Bangka Selatan. Nanti ya, Bangka Bangka Barat nanti, Bangka Tengah nanti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang perlu kami sampaikan, tidak jauh tahapan-tahapan yang ada di KPU Kabupaten, dan tahapan itu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang disampaikan Pak Rizal, yaitu PKPU 5, dan kami juga sudah menerima bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan. Yang di Bangka Selatan itu ada 4 bacalon. 4 Pak ya? Iya. Rame juga ya? Iya. Rame ya? Iya. Boleh. 5 saya nggak boleh lagi, nggak Iya. terima lagi. Di Bangka Selatan tahun ini di Pilkada 2020 satu yang unik, yaitu ada satu pasangan perorangan. Ya, dari jalur independen. Ya, 3 pasangan dari partai politik. Gitu. Ya, oke. Baik, sampai di situ dulu ya Pak ya. Sampai di situ. Sekarang saya beralih ke KPU Bangka Barat lah. Bangka Tengah nantilah ya. Bangka Barat. Lanjut aja Pak. Silakan. Malam. Berbicara tentang kesiapan pemilu itu sebenarnya hanya ada 5 faktor. Jadi karena ini tadi kan pertanyaannya kesiapan pemilu. Iya, pasti. Jadi kalau kesiapan yang pertama untuk penyelenggaraan pemilu itu adalah adanya peraturannya dulu. Jelas. Jadi sampai saat ini KPU memang sudah menerbitkan beberapa PKPU, mulai dari pencalonan, PKPU tentang logistik juga sudah, pemutahiran data pemilih. Kemudian yang kita memang masih menunggu adalah PKPU kampanye. PKPU kampanye sebentar lagi keluar lah itu ya, Pak. Mudah-mudahan dalam Ya. waktu dekat. Itu yang pertama, kesiapan yang pertama harus ada peraturannya dulu. Ya. Jadi sebelum kita ngomong lain-lain itu dulu. Ya. Yang kedua adalah tentang penyelenggaranya. Penyelenggaranya udah berapa persen sih siap? Nah, penyelenggara itu mulai dari KPU-nya sampai ad hoc yang paling rendah, KPPS. Ya. KPU sampai hari ini belum sampai ke tingkat KPPS. Yang ada penyelenggaranya baru sampai tingkat PPS. Artinya kita masih harus menyiapkan juga di bulan November ini tahapannya adalah pembentukan KPPS. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah ada penyelenggara, ada produk hukum, tentunya kita butuh pemilih. Karena penyelenggaraan pemilu itu kalau nggak ada pemilihnya percuma ini. Nggak jadi. Ada pemilih. Hari ini, sampai hari ini masih tahap penyusunan DPS. Insya Allah besok sampai tanggal 14 kita akan lakukan pleno DPS. DPS itu apa? Daftar pemilih sementara. Itulah yang akan menjadi siapa saja yang punya hak dalam Pemilihan ini. pemilih. Ya. Nah, ini penting. Ini sudah ada berapa tadi Pak? Sudah ada 3. tiga ya? Ya. Sudah ada 3. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah ada pemilih berarti butuh apa? Pesertanya siapa? Percuma aja ada pemilih nggak ada peserta. Iya. Nah, jadi pesertanya, terpaksa, Pak. iya. Nah, tadi sudah ditanyakan tadi, pesertanya siapa? Peserta itu adalah bakal pasangan calon. KPU sudah membuka pendaftaran mulai dari perorangan di bulan Februari sampai dengan yang lewat jalur partai politik tanggal 6 September kemarin. Kalau Bangka Barat itu ada 3 pasang calon. Untuk Bangka Barat ada 3 pasang calon yang sudah mendaftar di KPU. Nah, ini adalah pesertanya. Terakhir, percuma saja semuanya terselenggara gitu ya kalau nggak ada anggarannya Pak. Iya, jadi penting. Jadi Tapi kita kalau persoalan ngomong anggaran kan persoalan yang melekat. betul, Pak. iya itu betul. Tapi Ya. anggaran ini menjadi kunci dari segala Iya. sistem. Tapi Jadi APBD sudah lancar kan? ini alhamdulillah. Jadi inilah yang kita sebut dengan siap dan tidak siap Oke. pemilu. Jadi Artinya- kalau ada 5 unsur ini sudah terpenuhi, udah siap. Artinya Bangka Barat Siap jalan. siap banget ini. Siap, insya Siap Allah. banget. Ke Bangka Tengah. Buka aja biar enak. Enggak apa-apa, tutup dulu.
Suaranya nggak jelas Gak kalau apa-apa. dipotong. Oke, terima kasih ya. Baik. Kedai Stasiun Ya. telah mengundang kami 4 kabupaten kota dan 4 kabupaten kota di Bawaslu. Baik. Kalau kawan ini berbicara aturan, tapi kalau KPU Bangka Tengah mengenai dasar hukum. Pada dasarnya di Indonesia ini sejarah ya. Perpu mengenai pilkada ini ada 2 perpu. Pertama itu Perpu nomor 1, kedua Perpu nomor 2 tahun 2020. Sekarang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Inilah dasar utama kami melaksanakan tahapan lanjutan pemilihan bupati dan wakil bupati serentak seluruh Indonesia 270 kota ya kalau nggak salah. 9 provinsi. 9 provinsi. Iya kalau nggak salah. Nanti kalau kurang sempurna bisa dijelaskan komandan kami yang ada di KPU provinsi. Siapa komandan Bapak? Itu beliau itu. Oh, 9 Rabu 9 Desember. Ya. Di tengah pandemi ini kami pada dasarnya sangat khawatir juga karena ada anggaran yang harus kami siapkan untuk APD ya, alat pelindung diri. Awal mula memang kami mengalihkan anggaran yang telah dihibahkan oleh Pemda Bangka Tengah. Kami shifting anggaran itu alih tukar situ tukar sini ya, untuk kegunaan proses pengamanan diri supaya penyelenggara ini terhindar dari virus corona ya. Itu yang kami lakukan di Bangka Tengah. Yang syukur alhamdulillah pada akhirnya ternyata dari pusat ada anggaran BPN sehingga tercukupilah anggaran untuk pelindung diri ini. Walaupun di kabupaten lain di luar Bangka Belitung ada terkendala berbagai macam hal. Saya kasih contoh umpamanya pembentukan ad hoc tadi, kalau beliau bilang ada proses pembentukannya itu menggunakan virtual ya, ada yang menggunakan suruhan dari PPK untuk pelantikan PPS ya, seperti itu kira-kira. Tapi di Bangka Belitung ini pada dasarnya prosesnya sesuai dengan tahapan sehingga bisa terlaksana dengan baik. Tidak ada yang begitu-begitu dengan virtual saja ya di Iya, sini. semuanya aman dan berjalan lancar. Begitu juga peran Bawaslu Bangka Tengah sangat menyupport kegiatan kami dalam proses tahapan lanjutan pemilihan Bupati Wakil Bupati Bangka Tengah. Oke, baik Pak. Nanti kita ngobrol, kita lanjutkan ya. Baik, sekarang kita jeda sejenak. Sekarang saya ke Bawaslu tadi. Bawaslu Pak, Bapak lanjutkan tadi. Bapak tadi mensitir adanya potensi yang mungkin saja timbul, bukan hanya dari pihak eksternal tapi dari juga pihak internal. Jika ini Bapak boleh sedikit saja sampaikan ke kami, apa diantaranya yang sangat potensial untuk itu? Baik, untuk masalah potensi ya kan, potensi misalnya pelanggaran ataupun terjadinya tidak taat aturan dari penyelenggara pemilu baik dari kedua belah pihak kan, misalnya terkait dengan netralitas. Salah satu potensinya misalnya netralitas kan, bukan netralitas itu tidak hanya ASN tapi juga terkait dengan netralitas jajaran kita misalnya. Makanya kami selalu memberikan pembinaan dan masukan-masukan kepada jajaran kami ini juga. Ini adalah merupakan upaya pencegahan kami kan, yang kami lakukan kepada kawan-kawan. Jangan sampai kemudian ada yang dengan tanda kutip terkontaminasi untuk hal seperti ini. Karena apa? Karena jajaran kami apalagi yang sifatnya bersentuhan langsung ya, bersentuhan langsung di masyarakat dan sebagainya, ini tidak menutup kemungkinan munculnya godaan-godaan, tekanan, intimidasi dan sebagainya ya kan. Dan ini tentu akan mengganggu rasionalitas maupun sebetulnya integritas jajaran kami. Nah, kami akan selalu memberikan
pembinaan dengan jajaran kami. Jangan sampai hal seperti itu sehingga merusak demokrasi yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Oke, Pak, saya ke Bangka Barat, Pak. Manakala netralitas menjadi sebuah pertanyaan, manakala situasi ini menjadi alasan, ada saja kan Pak, yang kata orang-orang pinter, mengail di air keruh gitu Pak. Hal yang berhubungan dengan kepemilu kadaan. Baik. Manakala itu terjadi seperti apa? Di Bangka Barat bagaimana Pak? Saya pikir kalau penyelenggara pemilu berbicara tentang netralitas, ini kan sudah dari sejak awal sebelum mereka rekrutmen. Jadi sebelum rekrutmen itu udah menjadi sebuah keharusan dan kepastian untuk menjaga integritas, menjaga netralitas maupun menjaga prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemilu. Jadi kita sebenarnya di KPU sendiri sudah punya pengawasan internal, karena itu diberdayakanlah divisi hukumnya itu untuk melakukan pengawasan internal terkait pelaporan-pelaporan yang melibatkan anggota-anggota kita baik di tingkat KPU maupun sampai ke jajaran ad hoc dalam menjaga netralitas atau integritas penyelenggara. Saya pikir itu sudah ada panduannya, sudah ada PKPU-nya yang mengatur tentang itu. Oke, Pak, saya ke Bangka Tengah. Aturan itu tetap ada, dari waktu ke waktu tetap ada, tetapi celah itu dari waktu ke waktu juga selalu menjadi pembicaraan. Kita nggak jengah rasanya mendengar itu saja gitu, tidak netral, keberpihakan, bahkan yang lebih menyakitkan lagi, pelaksananya, penyelenggaranya sudah masuk angin begitu ya. Ini kan dari waktu ke waktu ini Pak. Aduh nggak nyaman banget gitu. Bapak-bapak udah kerja capek sampai ke PPS. Bahkan lebih dari 12 jam, bahkan ada yang 24 jam kemarin ya Pak ya. Sampai pagi jam sekiannya lagi masih menghitung di kecamatan gitu. Nah oleh karena itu apa sebetulnya yang patut untuk disiapkan sehingga itu tidak terjadi Pak, isu-isu yang tidak nyaman tadi. Oke, terima kasih ya. Sebelum saya menyampaikan ini kepada yang hadir di sini dan mungkin disaksikan oleh masyarakat ya, syukur alhamdulillah kalau ada yang menonton ya. Kalau saya berhak menyampaikan secara detail pendapat saya pribadi ya, netralitas ini pada dasarnya sulit untuk dideteksi. Karena penyelenggara itu sama-sama mempunyai hak untuk menentukan memilih. Iya. Mungkin Undang-Undang Dasar perlu amandemen. Iya, perlu amandemen kelima. Jadi nggak dicurigai terus ya, gitu ya? Mungkin ASN juga bila perlu nggak punya hak milih, ya. Itu pendapat saya pribadi. Oh nggak apa-apa. Sama kayak TNI Polri ya. Sama TNI Polri itu pendapat pribadi. Walaupun KPU ini pada dasar sebagai penyelenggara dan Bawaslu juga penyelenggara dan DKPP juga penyelenggara membidangi kode etik penyelenggara ya. KPU dan Bawaslu itu sama-sama menjalani proses azas-azas penyelenggaraan. Kalau di KPU ini pada dasarnya sudah ada aturan yang terakhir SK KPU 337 yaitu tentang laporan kode etik penyelenggara ad hoc. Ya, kami di Bangka Tengah telah mengumumkan hal itu kepada masyarakat umum. Seandainya penyelenggara ini tidak netral, bisa disampaikan oleh kami. Kami telah membentuk tim yang menerima laporan tersebut. Setelah ada laporan terbukti minimal 2 alat bukti yang bisa dibuktikan oleh pelapor kepada penyelenggara kami, itu kami tetap tindak lanjuti. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Sekarang saya ke Bawaslu. Bawaslu saya pindah ke sini, ujung sini. Belitung Timur ya. Belitung Timur. Seperti apa ritmenya sekarang? Ketika berbicara ritme, Belitung Timur ini agak langka Pak, ketimbang dengan 4 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Terlihat dari luar adem, namun gesekannya Di dalamnya asik. Kita yang tahu Pak. sedang. Artinya gini, ketika
Bapak menanyakan ritme, saya sampaikan faktanya. Nah, Bawaslu merupakan patokan dari kawan-kawan untuk mencarikan informasi terkait pemahaman aturan. Terus juga selain itu, kami di Bawaslu Kabupaten Belitung Timur selalu mensosialisasikan Pak terkait larangan-larangan, termasuk terhadap KPU juga kami selalu melakukan koordinasi. Nah, ritme-ritme ini yang nanti dalam perjalanannya kita kelola agar suasana tetap kondusif namun tidak keluar dari jalur aturan yang ada. Begitu Pak. Oke, Bangka Barat punya cerita lain? Bangka Barat? Wabarakatuh. Salah? Mohon izin pimpinan Pak Andi, juga sahabat-sahabat. Kalau Bangka Barat ceritanya sama dengan Belitung Timur, ada uniknya sedikit Pak. Bangka Barat ini sudah 2 periode pemilihan bupati, ini selalu ke MK. Nah ini uniknya kami di sana Pak. Tapi insya Allah kami sebagai penyelenggara ini bertekad untuk 2020 ini no MK. Gitu Mudah-mudahan begitu. Insya Allah mohon dukungan dan doanya. Untuk Bangka Barat sendiri itu sebetulnya adem-adem saja. Enggak ditambah ayam Pak, cuma adem aja. Adem ya. Adem saja. Di awal sebelum ada tahapan pencalonan itu di kami itu di jalan itu bersih semua, tidak ada spanduk, tidak ada informasi apapun. Bahkan sahabat-sahabat dari kepolisian maupun kejaksaan itu sempat bertanya kepada kita, ini Bangka Barat jadi nggak sih pemilunya? Asik, beda banget ini, beda begitu. banget ini. Jadi kita sendiri tidak dapat menjawab itu, kita tunggu saja pada tahapan masa proses dan tahapannya. Tapi sampai sejauh ini kan berjalan sama toh? Alhamdulillah berjalan lancar dan kita mendapatkan 3 pasangan calon Pak. Ada petahana di sana. Iya. Kalau potensi-potensi pelanggaran itu sama saja lah. Sama dengan saja yang ya. lain. Iya, seperti Baik, itu. saya ke Bangka Tengah. Adem ditambah ayem atau ayem saja nggak adem atau adem ayem? Iya. Silahkan saja. Ya, terima kasih. Di Bangka Tengah mungkin kalau bicara ritme dari 4 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, mungkin Bangka Tengah ini salah satunya kabupaten yang sangat-sangat panas ya mungkin ya, karena 2 bakal pasangan calon ini. Jadi adem ayem ditambah agak hangat. Iya, itu. Jadi Ya nggak adem dong kalau gitu gimana sih? iya. Ya boleh. Iya, jadi mengutip kata rektor UBB itu dua pasangan calon ini kontestan yang menyinari. Ya. Itu dia. Iya. Namun dari itu intinya kami ya, Bawaslu Bangka Tengah siapapun bakal pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh teman-teman KPU nanti tetap memastikan kita melaksanakan pilkada ini berintegritas, bermartabat dan profesionalitas. Penting kembali ke aturannya. Jadi siapapun bakal pasangan, jadi kontak kami tetap ke profesionalitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undang. Itu yang kami lakukan. Namun intinya pada masa pandemi ini bagi kami tidak mudah untuk melakukan pengawasan. Jadi butuh dukungan pihak terkait, support, khususnya masyarakat Bangka Tengah yang menjadi garda terdepan kami untuk menyelesaikan pilkada di Bangka Tengah. Saya ke Bangka Tengah ke KPU-nya. Pak, Bapak adem nggak terlalu berlaku. Ayem iyalah. Menyinari karena hangat. Oke, keren juga nih Pak. Istilahnya dibuat ini bagus banget ini Pak. Karena hangat ini tadi Pak. Bisa nggak lebih hangat atau ini jangan lagi lah terlalu menghangat karena KPU punya peran sangat besar di sana Pak. Saya ke Pak Gil, dinamika yang berkembang dewasa ini mengharuskan kita lebih peduli begitu Pak, karena sesuatu biasanya muncul bukan dari yang besar. Masalah biasanya muncul bukan dari yang besar tetapi dari yang kecil. Menyepelekan, blow up dan blar aja udah. Nah, seperti apa ini? Iya, pertama di kesempatan ini saya ingin sedikit kepada teman-teman, ini soal kontestasi sebetulnya yang disinggung tadi. Jadi
sebaiknya tidak menyinggung apalagi menyebut nama calon pada Oke. kesempatan ini ya. Ini Baik. sangat menurut saya agak kurang tepat momennya. Ya, Putus penyelenggara. baik. Ya. Saya hanya mengingatkan sedikit saja. Ya. Ini masalahnya kontestasi. Nah, di dinamika kontestasi saya kira itu hal yang lumrah saja, yang lumrah karena ya memang itu pilkada, demokrasi, dan di dalamnya ada kontestasi. Kalau tidak ada kontestasi itu nggak seru malahan. Gak seru dong. Iya kan nggak seru. Kalau nggak ada Satu kontestasi. orang misalnya nggak seru. Kan? Lah iya, itu satu orang harus disandingkan dengan kotak kosong lagi. Iya. Nah kan gitu kan. Jadi memang harus ada kontestasi. Nah jadi saya kira teman-teman nggak usah komen yang terkait kontestasi, itu biar aja. Oke. Di Kabupaten Bangka Tengah mau seperti apa, Belitung Timur seperti apa, itu itulah yang dihadirkan oleh wilayah daerah masing-masing, itu yang Oke. pertama. Yang kedua, yang sekarang yang harus kita sama-sama perhatikan adalah kita pilkadanya di era yang tidak normal. Nah ini yang penting, jangan sampai ya, COVID-19 ini itu menyasar penyelenggara juga. Ya. Kalau di tempat lain, di kabupaten kota, di provinsi lain di luar Bangka Belitung, itu sudah menyasar ke penyelenggara. Jadi momen penyelenggaraan pilkada ini ternyata kesempatan COVID-19 itu untuk menular ke penyelenggara. Nah ini juga harus nakal diperhatikan. juga ya Pak ya. Lah iya, kan gitu kan. Nah karenanya ketika pilkada ini tidak normal suasananya, maka kita harus perhatikan itu. Nah kalau penyelenggara tadi Bangka Tengah dan tentu teman-teman yang lain juga itu sama, ya sudah menyediakan porsi anggaran untuk membantu pemerintah, terutama dalam menyelenggarakan pilkadanya agar memperhatikan aspek itu. Oke, nanti kita lanjutkan lebih spesifik, kita bicara bagaimana menangani pemilu kada serentak 2020 di era pandemi dengan kesiapan-kesiapan yang lebih khusus lagi. Sekarang saya buka kesempatan dari audiens yang lain. Sebagai warga negara, sebagai orang yang pernah memilih, apalagi dalam era yang seperti sekarang, serba tidak menentu. Jangan-jangan keterlambatan seseorang saja akan dipolitisir pihak lain. Jangan-jangan dengan memakai APD saja akan dicurigai pihak yang satu dan lainnya. Karena di balik itu bisa jadi tersimpan sesuatu misalnya. Orang pinter kan? Macam-macam loh ini. Oke, sekarang saya persilakan audiens untuk tanya. Terima kasih Pak Wid atas kesempatannya. Saya mewakili dari komunitas pesepeda Pak ya. Saya memang orang Pangkal Pinang yang nanti kami adalah warga yang melihat, mendengar dan juga menikmati suasana itu. Memang yang menarik itu sejauh mana sebetulnya penyelenggara ini kenetralitasnya. Itu yang pertama yang kita harapkan itu ini paling penting Pak. Penting karena boleh jadi masukan dari susupan, sisipan dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang menjadi semacam insentif dan perangsang bagi seseorang penyelenggara yang tidak netral. Kami berharap sebagai penonton orang Pangkal Pinang mendengar, nggak ada cerita tentang KPU yang di tempat ini, misalnya ada persoalan yang tidak netral itu. Tentu ini merupakan amanah yang kami harapkan meskipun warga Pangkal Pinang. Maka kami sebetulnya sangat berharap petugas-petugas itu paling tidak tadi sampaikan ada anggaran untuk biaya COVID. Mohon itu para PPS juga harus di COVID, dirafit ya, dirafit. Ini penting Pak, bagi kami merasa ketika dia datang ke rumah dia sudah sehat seperti itu. Oke. Ini sebagai sejarah. Yang kedua,
kaitan dengan persoalan perbatasan ini. Pemilih pendatang misalnya, apakah memang sudah antisipasi terhadap mata pilih antara perbatasan Bangka Tengah dengan Bangka Selatan ini? Dia milih kemana ini? Karena boleh jadi Pangkal Pinang dengan Bangka Tengah, ada orang Bangka Tengah milih Pangkal Pinang ternyata. Begitu juga sebaliknya. Ini sejauh mana Bangka Selatan dengan Bangka Tengah misalnya, yang sekarang sudah bersiap-siap. Karena ini juga penting Pak, kaitan dengan persoalan mata pilih. Makasih Pak. Baik, terima kasih banyak. Ini menarik. Nah inilah kalau kita banyak teman yang memberikan masukan menjadi bagus juga. Saya ke KPU Provinsi aja deh biar adil. KPU Provinsi sudah mendeteksi adanya kemungkinan masalah era COVID. Jauh hari sudah sosialisasi, sudah difikirkan juga bagaimana masuk mendata rumah calon pemilih dan seterusnya. Bagaimana kemungkinan petugasnya sendiri atas risiko, demikian hal juga risiko terhadap pemilihnya. Lanjut. Ya, terima kasih. Pertama, ini pilkada yang dalam suasana yang tidak normal. Suasananya pandemi COVID-19 itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kabupaten kota, mereka sudah punya anggaran untuk antisipasi dalam rangka membantu menangani atau menyelenggarakan pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait pandemi COVID-19 ini. APD itu adalah hal yang minimal. APD itu adalah hal yang minimal yang harus disiapkan oleh penyelenggara sampai nanti ke tingkat TPS. Syarat berikutnya teman-teman ad hoc misalnya PPS, kemudian PPK itu juga harus diuji kesehatannya. Uji kesehatan sampai di tahap apa itu? Apakah rapid atau swab? Pada saat rekrutmen itu tergantung situasi di daerah itu. Misalnya daerahnya katakanlah merah atau hijau atau kuning misalnya, itu ditentukan di situ. Tetapi kan kalau masih sudah merah ya harus rapid test. Kan gitu. Tapi kalau masih hijau, mereka nanti misalnya Belitung Timur itu swab? Enggak, Belitung di Timur rapid? Uji kesehatan influenza. Oh begitu saja, uji kesehatan influenza saja. Oh Tapi ada tahapannya. Syarat sehat penyelenggara itu penting. Itu sampai ke tingkat KPPS. Nah nanti KPPS juga yang bertugas di TPS itu sama. Kemungkinan itu nanti tergantung di situasi di daerah itu, bisa saja nanti itu ke rapid test ataupun swab misalnya. Dak kawa aku Pak datang ke TPS Pak, ngeri aku. Ini antisipasi untuk petugasnya ya, untuk petugasnya. Nah kemudian untuk penyelenggaraan tahapannya sendiri itu ada protokolnya sendiri. Oh, ada protokolnya. Jadi menjawab yang saya tadi Pak, dak kawa aku Pak datang ke TPS ngeri aku Pak. Itu ada protokolnya. Okay. Ada protokolnya. Nah sekarang misalnya ketika tahapan penyusunan daftar pemilih kemarin ada petugas kita yang door to door datang dari rumah ke rumah. Itu istilahnya coklit, mencocokkan dan meneliti data pemilih. Data pemilih. Nah petugas kita itu syarat pertama mereka harus menggunakan APD yang lengkap kecuali baju astronot yang nggak dipakai itu aja. Iya panas juga Pak, panas banget. Tapi harus pakai masker, Visil, kemudian hand sanitizer, selain rompi, penyelenggara ada identity card itu harus disiapkan semua. Kemudian protokolnya apa? Itu tidak bersalaman atau ada social distancing dan physical distancing. Ini dilaksanakan oleh teman-teman kabupaten kota. Nah memang ya dalam supervisi kita masih kita jumpai juga ada warga masyarakat yang ya mungkin karena merasa aman di daerah itu ya ini agak terabaikan social distancing dan physical distancing itu. Malahan ketika misalnya coklit di rumah anggota DPRD, itu ada foto barengnya gitu kan, foto barengnya, ini tidak physical distancing, nah itu kurang diperhatikan ya. Kita maklum mungkin daerah itu masih aman, tapi sebetulnya aman atau tidak aman, suasananya itu harus dikedepankan protokol itu. Nah, secara khusus KPU sudah mengatur dengan regulasi peraturan KPU nomor 6. Nah di situ protokolnya sudah lengkap setiap tahapan. Penyelenggaraan pilkada ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemilih, ya kan? Kemudian penyelenggara itu sudah diatur bagaimana protokol-protokolnya. Termasuk misalnya ketika pendaftaran pencalonan kemarin.
Itu protokolnya sudah disiapkan. Nah, nanti ketika di 9 Desember untuk pemilihan pada saat pencoblosan juga sudah ada protokolnya. Ya. Hand sanitizer, kemudian alat pengukur suhu tubuh misalnya, itu adalah hal yang minimal yang harus disiapkan. Jadi kalau terdeteksi misalnya ada pemilih yang suhu badannya sudah di atas rata-rata, nah, itu mungkin tidak dilayani pada saat. Oke, nah bagaimana juga dengan itu? Sekarang coba ke Bangka Selatan deh Pak. Bagaimana manakala ada calon pemilih yang datang, tapi ternyata itu tadi di lapangannya seperti apa Pak yang sudah Bapak siapkan? Bapak rekayasa lah katakanlah ini ada perkiraan-perkiraan yang harus dilakukan seperti apa tahapannya? Protokol tambahan misalnya? Ya, terima kasih. Terkait dengan kesiapan KPU Kabupaten Bangka Selatan yang telah kami laksanakan saat ini, kita untuk ad hoc-nya sudah sampaikan APD, EPD, baik yang sampaikan termogan, masker minimal, itu face shield dan hand sanitizer sudah kita sampaikan, sudah kita distribusikan. Dan untuk di KPPS juga kita sudah siapkan itu, dan memang regulasi untuk pengadaan itu tinggal menunggu Juknis. Dan terkait dengan ada pemilih nanti ya, pemilih yang suhu di atas normal 37,3 nanti. Nah, regulasi juga kami tunggu terkait dengan hari H-nya itu juga. Oke, baik. Berarti sama ya Bang Belitung Timur ya Pak? Sama? Ya, kita pahami bahwa kondisi COVID-19 ini menjadi hal yang baru bagi kami, tetapi kami melaksanakan setiap tahapan pilkada itu dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Baik itu dari rekrutmen ad hoc kemarin, dalam pelaksanaan coklitnya, terus penerimaan pendaftaran kemarin, itu memang sudah ada petunjuk teknis dari KPRI bagaimana tata cara prosedur dalam melaksanakan tahapan tersebut. Nah, perlu kami tambahkan ketika nanti di TPS itu memang sudah diatur bahwa tata cara prosedur untuk menerima pemilih dalam melaksanakan tahapan coblos hitung itu kami sebagai penyelenggara yaitu KPPS nanti dibekali APD, dibekali termogan, sarung tangan, face shield, masker dan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah di samping kita sebagai penyelenggara melindungi diri kita dari terkontaminasi dari COVID ini, yang lebih penting adalah melindungi pemilih dari COVID-19 ini. Itu komitmen ya Pak ya? Siap. Baik, saya ke sini, Bangka Tengah. Pak, biasanya kalau pemilihan itu kan celup-celup ya? Celup. Oh iya, maaf. Tinta bahasa kok celup sih saya ini. Enak aja nyelup aja. Tinta bermasalah nggak sih? Tapi setelah itu, sebelum itu, bagaimana juga dengan kemungkinan adanya menghadirkan calon-calon pemilih dalam kampanye akbar begitu? Seperti apa Pak? Ini mungkin nggak Pak? Saya nggak nanya sengaja Pak, saya nggak nanya ke provinsi. Saya jelaskan dulu mengenai tinta. Kalau dulu tinta menggunakan celup, ya celup tintanya tuh, tangan dicelup ke tinta. Sekarang tintanya mentetes supaya nggak lengket dari tangan pemilih A, B, C dan seterusnya. Jadi kalau mentetes itu agak aman. Yang meneteskan petugas sendiri. Iya. Petugas 7, KPPS 7 biasanya. Baik. Terus tentang yang ini Pak, saya agak ke belakang ini tadi. Ya. Tentang kampanye itu apa sih sebutannya Pak? Yang kerumunan dalam jumlah banyak, biasanya di lapangan, orang menyebutnya kampanye akbar biasanya. Kampanye akbar gitu. Ataupun kampanye rapat umum. Ini belum apa-apa sudah kumpul orang banyak Pak. Nah, bisa nggak Pak itu? Ini belum apa-apa Pak. Sudah rapat merapat kita. Nah belum apa-apa nih, seperti apa kemungkinan nanti Sebetulnya Pak? Secara detail memang
belum diatur tentang kampanye di tengah COVID-19 ini. Tapi di PKPU nomor 6 itu di pasal 63, 62 itu juga diatur bahwa kampanye akbar itu bisa dilaksanakan oleh peserta pemilihan dengan cara berkoordinasi dulu dengan Satgas COVID-19. Misalnya aja kampanye di lapangan sepak bola. Nah, ketentuannya mereka koordinasi dulu tadi, terus mendeteksi lapangan bola itu hijau atau merah, ya. Lapangan bola hijau lah Pak. Ya, hijau ya, lapangan bola tapi hijau ya. Iya. Ya hijau. Makanya rapat-rapat boleh gitu, enggak? Hijau dalam arti berarti posisinya aman. Oke. Nah, setelah dapat pemberitahuan, otomatis peserta pemilihan boleh melaksanakan kampanye di tempat tersebut dengan ketentuan 50% dari kapasitas yang tersedia. Kalau saya tetap sebagai pendukung, saya tetap mau datang gimana Pak? Emang bisa apa menghalangi warga? Maka tuh kondisinya harus koordinasi dulu dengan Satgas COVID-19 supaya ini terdeteksi dengan jumlah yang sesuai dengan kapasitas yang tetap mengacu pada protokol kesehatan. Oke, baik, sampai di situ dulu. Udah tadi dari Bangka Tengah ya, kira-kira seperti itu. Saya kok belum dengar ya suara dari Bawaslu Bangka Selatan. Bawaslu Bangka Selatan, iya ya? Saya belum dengar suara dari Bawaslu Bangka Selatan. Pak, tadi sudah dibilangin tuh, ada kemungkinan celup-mencelup menjadi tetes menetes. Mungkin nggak Pak? Kalau Bawaslu dalam hal pengawasannya, masuk nggak sih kategori dalam pengawasan tentang alat peraga alat itu? Masuk ya. Bagaimana dengan alat coblosnya? Misalnya nih, terus bagaimana dengan alat ini loh, media coblos Pak. Media coblos ini kalau saya terpapar, saya megang begini, lalu saya mencoblosnya, tidak disterilisasi lagi, bermasalah pasti. Enggak pasti juga ya, tapi kemungkinan besar akan menjadi masalah. Sebagai salah satu contoh itulah bagaimana kalaupun itu terjadi. Kalau yang lain sama mungkin seide, mungkin sama seirama, silakan Pak. Terima kasih. Kami dari Bawaslu Kabupaten Selatan memang terkait nanti di tahapan pengundian hitung di 9 Desember nanti memang kami sangat mengharapkan nanti KPU dengan regulasi yang ada di masa pandemi ini memang menerapkan protokol kesehatan sangat-sangat ketat pada saat nanti pengundian hitung. Nah memang tidak kita pungkiri hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Karena hari ini juga seperti kita ketahui terkait COVID-19 ada beberapa istilah. Salah satunya adalah OTG, orang tanpa gejala. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu yang kemungkinan akan membawa klaster baru? Iya. Dan mungkin dari sisi pengawasan kita apalagi kita berbicara dari sisi pengawasan. Karena apa? Karena mungkin dari sudut pandang Bawaslu sendiri, apalagi pada saat pengundian hitung. Di TPS itu kita punya satu pengawas, yaitu PTPS, yang mana berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya itu melekat untuk mengawasi seluruh proses yang terjadi pada saat pengundian hitung. Nah, tetapi di masa pandemi ini salah satu lagi ditambah dengan bagaimana memastikan KPU di TPS nantinya tetap memastikan pemilih tersebut segala sesuatunya terpenuhi terhadap protokol kesehatan
seperti nanti mungkin yang suhu tubuhnya melampaui standar, terus yang tidak membawa masker dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Ini waktu terus berjalan, waktu terus bergulir. Saya minta waktu beberapa menit untuk KPU Provinsi meramu dari beberapa hal ini tadi. Termasuk bagaimana Bapak memastikan mitra Bapak di daerah, KPU di daerah kabupaten yang akan menyelenggarakan itu bisa katakanlah lancar begitu meskipun eranya begini tidak mengenakan gitu. Terima kasih. Sebelum ke sana saya ada tadi pertanyaan dari Bang Gens yang terlupa. Ini soal pemilih di perbatasan itu ya. Betul. Ini karena ini bisa berpotensi juga nanti ketika pungut hitung. Pada prinsipnya pemilih itu didaftar sesuai dengan domisili yang tertera pada EKTP-nya. Jadi pemilih itu berbasis EKTP. Jadi kalaupun dia domisili tinggal di Bangka Tengah tapi EKTP-nya Bangka Selatan, maka dia didaftar di Bangka Selatan atau nanti ketika pungut hitung menggunakan hak pilihnya di Bangka Selatan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya di situ ya. Itu ini jangan sampai terlewatkan itu, maka saya perlu sampaikan. Oke. Jadi kalau saya warga Bangka Tengah ya, tapi tinggal di Pangkal Pinang yang terdekat ya, atau di Bangka Selatan karena saya dekat sana, ya, itu saya bisa dipastikan bahwa akan memilih di Bangka Tengah. Iya. Oke. Cocok. Jadi Cocok. dimanapun domisilinya, yang penting EKTP-nya. Cocok. EKTP-nya. Pada hari H pun nanti akan diperlihatkan EKTP itu. Yang paling hanya pos-posnya saja yang mungkin agak kurang sesuai atau seperti apa. Tapi keseluruhan anggarannya itu tersedia. Itu yang kedua. Yang ketiga, protokol kesehatan terkait COVID-19 ini menjadi prioritas kita. Sekalipun di satu sisi kita untuk melayani pemilih, melayani peserta, protokol COVID-19 itu menjadi prioritas. Jadi teman-teman penyelenggara khususnya KPU sampai dengan tingkat level nanti TPS, kalau tidak memperhatikan protokol kesehatan itu, ini menjadi catatan penting dari Bawaslu. Malahan menjadi elemen penting Bawaslu sebagai catatan hasil pengawasan mereka. Misalnya saja ketika ada petugas kita tidak menggunakan masker, maka Bawaslu wajib menegur, memerintahkan untuk menggunakan masker, apalagi pemilih. Baik, sekarang saya ke Bawaslu Provinsi. 1 menit saja Pak. Ya, terima kasih. Dari hasil percakapan atau dialog kita tadi bahwa sebetulnya kami dari Bawaslu sudah cukup siap untuk melakukan pengawasan dan juga koordinasi antara Bawaslu dengan KPU ini sudah sangat berjalan dengan baik, termasuk juga yang disampaikan oleh audien tadi pertanyaan terkait batas wilayah, bahkan kami langsung turun langsung ke lapangan dan melakukan verifikasi bersama dengan jajaran KPU melaksanakan verifikasi faktual terkait dengan pemilih-pemilih yang berpotensi misalnya seperti yang dikatakan oleh Bapak itu tersebut. Kemudian juga ketika misalnya ada persoalan-persoalan di lapangan, kami lebih memilih kepada pencegahan. Salah satunya dengan memberikan saran perbaikan kepada jajaran KPU, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Terkait misalnya dengan rekomendasi sebagai itu adalah bagian dari pendidikan terakhir, Pak. Jadi saran perbaikan selalu kami kami kedepankan sehingga kami ingin pemilu ini berjalan dengan baik, kemudian koordinasi antara sama-sama penyelenggara. Yang sampaikan penyelenggara ini perlu saya garis bawahi bahwa yang saya katakan netralitas tadi masalah penyelenggara, tidak menyebut pihak mana itu Pak ya. Betul, betul. Dan juga yang paling penting adalah sebetulnya himbauan kami kepada masyarakat terkait dengan politik uang. Karena kita sama-sama tahu bahwa yang namanya politik uang tidak terjadi di ruang publik Pak. Kami menginginkan masyarakat juga berpartisipasi untuk melakukan pengawasan. Ya, bahwa pengawasan itu bukan hanya kewajiban Bawaslu, tapi juga kewajiban kita secara hakikat demokrasinya, terutama masyarakat luas. Semakin banyak yang mengawasi, maka akan semakin menutup ruang kepada pihak-pihak yang ingin melakukan politik uang. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Asik banget nih. Sebetapapun ketatnya pengawasan, sebetapapun siapnya penyelenggara KPU, Bawaslu dan yang lain,
celah untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji tetap saja ada. Kembali kepada kita sebagai masyarakat yang konon setiap orang ingin menempatkan dirinya menjadi yang terbaik. Paling tidak kita tidak menjadi bagian yang menjadi bagian pengganggu. KPU, Bawaslu sudah menyiapkan piranti dan sebagainya untuk melaksanakan pemilu serentak 2020 yang kelak akan dilaksanakan oleh warga di 4 kabupaten. Saya hitung dari Belitung Timur dulu. Belitung Timur, ke sini Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Bangka Barat. Anda yang ada di 4 kabupaten itu pada tanggal 9 Desember 2020 menjadi tuan rumah di daerah sendiri untuk menyukseskan, bukan tidak, menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Anda. Jangan pernah salah melakukan pilihan dan jangan pernah dipengaruhi oleh siapapun, karena pilihan Anda yang ada di dalam hati Anda menjadi yang terbaik dan terbenar. Mudah-mudahan meskipun Indonesia banyak masalah, pemilu kada diadakan pada era yang tidak menguntungkan. Tetapi sebagai bangsa jangan pernah menyerah dan jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.